saya akan menjelaskan mengenai obat batuk untuk saluran pernapasan dapat berupa obat mukolitik atau ekspektoran. Mukolitik adalah obat batuk yang berfungsi untuk mengencerkan dahak yang kental sehingga lebih mudah dikeluarkan. Contoh obatnya yaitu Ambroxol. Ambroxol adalah obat mukolitik yang digunakan untuk mengatasi gangguan saluran pernapasan dengan mengencerkan dahak. Ambroxol bekerja dengan mengencerkan dahak melalui beberapa mekanisme, yaitu memecah serat mukopolisakarida, meningkatkan produksi surfaktan, dan merangsang aktivitas silia. Selain itu, Ambroxol juga memiliki efek antioksidan, antiinflamasi, dan anestesi lokal ringan. Indikasinya yaitu membantu mengencerkan dahak yang kental dan lengket di saluran pernapasan, sehingga lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Batuk berdahak ini bisa disebabkan oleh berbagai kondisi seperti infeksi virus, misalnya flu, infeksi bakteri, atau iritasi. Efek sampingnya mual, muntah, diare, ruam kulit, atau sesak nafas. Farmakologinya, Ambroxol adalah obat mukolitik, yang berarti obat ini bekerja dengan mengencerkan dahak atau lendir di saluran pernafasan. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara meningkatkan produksi surfaktan. Surfaktan adalah zat yang mengurangi tegangan permukaan cairan di paru-paru, sehingga meningkatnya surfaktan dahak menjadi lebih encer dan mudah dikeluarkan. Dosisnya sediaan sirup atau tablet. Dosis anjuran 30 mg 2-3 kali sehari. Obat dekongestan hidung. Obat dekongestan ini digunakan untuk mengatasi hidung tersumbat dan sesak napas akibat penyempitan saluran udara di paru-paru. Sediaan obatnya yaitu efedrin, antara lain tetes hidung, tablet, kapsul, dan sirup. Indikasi penggunaannya yaitu mengatasi serangan asma ringan. Efedrin dapat membantu meredakan gejala asma seperti sesak napas, mengi, dan dada terasa sesak. Meringankan hidung tersumbat. Efedrin dapat membantu mengurangi pembengkakan pada saluran hidung sehingga mengurangi hidung tersumbat. Yang ketiga, sebagai dekongestan. Obat ini sering digunakan sebagai komponen dalam obat batuk dan flu untuk membantu melegakan hidung tersumbat. Efedrin bekerja dengan cara melebarkan bronkus. Obat ini merelaksasikan otot polos pada dinding saluran udara sehingga saluran udara menjadi lebih lebar. Mengurangi pembengkakan. Efedrin dapat mengurangi pembengkakan pada saluran hidung dan saluran udara. Efek samping efedrin bisa bervariasi pada setiap individu. Beberapa efek samping yang mungkin terjadi antara lain jantung berdebar, gelisah dan sulit tidur, peningkatan tekanan darah, sakit kepala, mual, dan muntah. Dosis dan kekuatan sediaan. Dosis efedrin akan disesuaikan oleh dokter berdasarkan usia, berat badan, dan kondisi kesehatan pasien. Efedrin tersedia dalam berbagai bentuk seperti tablet, kapsul, dan sirup. Dalam bentuk sediaan oral untuk dewasa, efedrin diberikan dalam dosis 15-60 mg 3 kali sehari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang obat salbutamol, di mana farmakologinya salbutamol bekerja dengan cara merelaksasikan otot-otot tersebut sehingga saluran napas menjadi lebih lebar dan pernapasan pun menjadi lebih lancar. Selanjutnya itu indikasi penggunaan. Salbutamol umumnya digunakan untuk mengatasi yang pertama itu serangan asma akut, di mana ketika terjadi serangan asma yang menyebabkan sesak napas mendadak, salbutamol dapat digunakan untuk meredakan gejala dengan cepat. Yang kedua yaitu pencegahan serangan asma, di mana salbutamol juga dapat digunakan secara teratur untuk mencegah terjadinya serangan asma. Yang ketiga yaitu PPOK. Pada penderita PPOK, salbutamol dapat membantu meredakan gejala seperti sesak napas. Yang keempat yaitu bronkospasme, di mana salbutamol efektif dalam mengatasi penyempitan saluran napas yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti alergi dan olahraga. Efek samping dari salbutamol ini meskipun umumnya aman,
Penggunaan salbutamol dapat menimbulkan beberapa efek seperti jantung berdebar, di mana salbutamol dapat meningkatkan denyut jantung. Yang kedua itu tremor, di mana gemetar pada tangan atau tubuh. Yang selanjutnya itu gelisah, di mana rasa tidak nyaman atau gelisah, dan yang terakhir itu sakit kepala. Selanjutnya, aturan pakai pada salbutamol. Cara penggunaan salbutamol dapat bervariasi tergantung bentuk pada sediaan. Contohnya inhaler, nebulizer atau oral, di mana digunakan 3-4 kali sehari. Obat bromheksin. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu farmakologi, di mana mekanisme kerja bromheksin ini bekerja dengan cara mengurangi viskositas atau kekentalan mukus. Ini memungkinkan sisilia atau rambut halus pada saluran pernapasan untuk lebih mudah mendorong keluar atau ke atas dahak, di mana bromheksin juga dapat merangsang produksi cairan di saluran pernapasan sehingga membantu mengencerkan dahak. Adapun indikasi penggunaan dari obat bromheksin ini yaitu yang pertama batuk berdahak, baik itu akibat flu, infeksi saluran pernapasan atas atau penyakit paru, obstruksi kronik atau PPOK. Yang kedua yaitu asma, seperti bromheksin dapat membantu mengencerkan lendir pada penderita asma sehingga memudahkan pernapasan. Yang ketiga yaitu fibrosis kistik, penyakit genetik yang menyebabkan produksi lendir yang kental dan sulit dikeluarkan. Adapun efek samping yang mungkin ditimbulkan ketika mengonsumsi obat bromheksin ini seperti gangguan pencernaan, contoh seperti mual, muntah, dan diare, atau reaksi alergi seperti ruam kulit, gatal, sesak napas, atau bisa juga sakit kepala. Adapun dosis atau kekuatan sediaan dari sediaan bromheksin ini yaitu untuk dosis 1-2 tablet sehari. Obat ini tersedia dalam berbagai bentuk sediaan seperti tablet, sirup, dan kapsul. Di sini saya akan menjelaskan golongan obat teofilin. Indikasi penggunaannya yang pertama mengatasi serangan asma akut, yang kedua mencegah serangan asma, ketiga mengobati PPOK. Farmakologi. Yang pertama, teofilin bekerja dengan cara melebarkan bronkus. Obat ini merelaksasi otot polos pada dinding saluran udara sehingga saluran udara menjadi lebih lebar. Yang terakhir, mengurangi peradangan. Teofilin memiliki efek antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan pada saluran udara. Selanjutnya, meningkatkan kinerja otot pernapasan. Obat ini dapat meningkatkan kekuatan otot pernapasan sehingga membantu pasien bernapas lebih efisien. Efek samping yang ditimbulkan dari obat teofilin, yang pertama gangguan pencernaan seperti muntah, mual, diare, sakit perut. Yang kedua, gangguan sistem saraf pusat seperti sakit kepala, pusing, insomnia, gelisah, tremor. Yang ketiga, jantung berdebar seperti takikardia atau detak jantung cepat. Yang keempat, gangguan irama jantung. Dan yang terakhir, bisa menyebabkan kejang. Dosis dan kekuatan sediaan. Dosis teofilin yang tepat akan disesuaikan oleh dokter berdasarkan usia, berat badan, dan kondisi kesehatan pasien. Bentuk sediaan teofilin yang tersedia antara lain tablet, kapsul, dan cairan. Dewasa 200 mg setiap 12 jam. Dapat ditingkatkan menjadi 300 sampai 400 mg setiap 12 jam. Dosis maksimal 600 mg per hari. Di sini saya akan menjelaskan golongan obat pseudoephedrine.
Indikasi penggunaannya yang pertama, hidung tersumbat baik akibat pilek, flu, sinusitis, atau alergi. Yang kedua, tekanan sinus, yaitu membantu meredakan tekanan pada sinus akibat peradangan. Yang ketiga, telinga tersumbat, dapat membantu meredakan telinga tersumbat yang terkait dengan infeksi telinga tengah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang farmakologi dari obat pseudoephedrine. Yang pertama itu mekanisme kerjanya. Pseudoephedrine bekerja dengan cara memicu reseptor adrenergic alfa yang menyebabkan pembuluh darah di saluran hidung menyempit. Hal ini mengurangi aliran darah ke area tersebut, sehingga mengurangi pembengkakan dan sumbatan. Efek samping yang ditimbulkan yaitu jantung berdebar. Yang kedua, peningkatan tekanan darah. Ketiga, gelisah dan sulit tidur. Keempat, sakit kepala. Kelima, mulut kering. Dan yang terakhir, mual dan muntah. Dosis dan kekuatan sediaan. Dosis pseudoephedrine akan disesuaikan dengan usia dan kondisi pasien. Dapat digunakan dalam dosis 60 mg setiap 4 sampai 6 jam, maksimal 240 mg per hari. Obat ini tersedia dalam berbagai bentuk sediaan seperti tablet, kapsul, dan sirup.